Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 269 telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Dan ya, chapter ini cukup kontroversial. Ada yang mengatakan bagus dan ada yang mengatakan jelek. Buat yang tidak paham, Abdikos jelaskan sedikit saja kenapa cukup kontroversial. Biasanya manga shonen after fight digunakan untuk kesimpulan dan itu butuh 1 atau 2 chapter. Tapi GG tidak. GG memang membuat sedikit kesimpulan, tapi itu belum menjelaskan banyak hal. Dan yang mengejutkan, GG malah membuat world building di 2 chapter tersisa. Yap, inilah yang terasa aneh dan kontroversi. Abdikos pribadi belum bisa menyimpulkan alias menunggu 2 chapter lagi hingga tamat. Jika kesimpulan akhir tidak memuaskan, akan Abdikos hujat endingnya. Dan jika world building yang dibangun hanya dari 2,5 chapter tidak berhasil, maka akan Abdikos hujat juga. Dan ya, di video kali ini Abdikos akan bahas detail menarik di chapter 269 yang mungkin teman-teman lewatkan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapternya. Check out, check it bro. Pertama, Maki sopan pada Megumi. Adegan dibuka dengan Maki yang memarahi Yuta habis-habisan. Tapi tiba-tiba nada Maki langsung berubah saat Megumi datang dan langsung meminta maaf. Maki menanyakan kondisi Megumi, bahkan mengatakan kalau Megumi tidak perlu meminta maaf karena dia tidak salah. Yap, sepertinya Maki benar-benar menghormati Megumi sebagai pemimpin klan Zenin kali ini. Bahkan mungkin Maki sudah mengambil nama Zenin kembali ke dirinya dengan penuh kebanggaan. Buat yang lupa, Maki sempat menolak klannya sendiri karena klan tersebut terlalu korup dan ideologi yang menyengsarakan dia dan saudaranya. Tapi ya, di bawah kepemimpinan Megumi, Maki berharap banyak kalau Megumi akan memperbaiki klannya. So you're leaving the clan, Maki? But I do intend to return someday, clan leader. Why would you return? So I can become the head of the Zenin clan! You can do as you please. Kedua, kenapa Maki sangat marah pada Yuta? Banyak yang salah sangka pada Maki, mengatakan dia sangat sok karena memarahi Yuta yang berkorban sangat banyak di pertempuran Shinjuku. Well, ini sebenarnya bukan marah benci, tapi marah karena khawatir. Maki marah karena Yuta mengambil semua tugas beresiko tanpa bisa dipahami oleh murid lain. Dia khawatir terjadi apa-apa pada Yuta karena tindakannya sulit dicerna. Dan ya, setelah omelan Maki dibantah oleh banyak penyihir, dari sinilah Maki lega dan mengatakan kalau Yuta tidak 100% ngawur. Maki lalu mengakui kesalahannya sendiri karena dia sempat terkena 2 kali Black Flash. Ketiga, tujuan Higuruma dibuat hidup. Yap, secara mengejutkan Higuruma ditunjukkan masih hidup di chapter ini. Padahal ada indikasi besar kalau Higuruma sudah mati. Bahkan ada penyebutan mayat untuk kondisi Higuruma. Tapi kenapa GG pada akhirnya memutuskan untuk membuat Higuruma hidup di chapter 269? Yang perlu digarisbawahi adalah penyebutan mayat oleh Sukuna adalah untuk Gojo bukan Higuruma. Apalagi kondisi Higuruma tidak sama seperti Gojo yang dibelah menjadi 2. Higuruma hanya disayat hebat dan dalam kondisi sudah menguasai teknik kutukan pembalik. Jadi ya, harapan hidup Higuruma lebih besar daripada Gojo. Dan karena Gojo beneran mati, maka kemungkinan besar Higuruma dibiarkan hidup adalah untuk menggantikan sosok Gojo jika memang nantinya ada Jujutsu Kaisen part kedua. Keempat, cara Maki selamat dari domain Sukuna. Dari sini teman-teman mungkin bingung, strategi awal adalah Maki yang mengeksekusi Kenjaku, tapi Maki tidak masuk kriteria karena dia tidak bisa di switch dengan teknik Todo dan Maki akan kesulitan saat menghadapi roh kutukan Kenjaku yang mengamuk. Jadi tugas ini diambil alih oleh Yuta adalah 100% benar. Terus bagaimana Maki bisa selamat dari domain Sukuna jika dia tidak bisa switch dengan teknik Todo? Jawabannya simple, yang menyelamatkan Maki adalah Uwi-Uwi bukan Todo. Dan ini sudah diungkap oleh Ino kalau dia berada di pusat domain sama seperti Yuji dan Choso, tapi Uwi-Uwi menyelamatkannya. Jadi ya, tujuan Miwa menandai Maki bukan untuk menariknya saat akan diteleport, tapi hanya menandai disinilah posisi Maki di dalam domain Sukuna. Karena kalau tidak ditandai, keberadaan Maki tidak akan diketahui mengingat dia tidak punya energi kutukan dan domain Malevolent Shrine Sukuna dibuat menutup. Dan ya, Maki sendiri adalah antitesa Cooling Game mengingat dia tidak punya energi kutukan saat peraturan keluar masuk koloni belum ditambahkan. Kerjasama Maki dan Uwi-Uwi sudah menjadi virus monster yang melemahkan Cooling Game. Kelima, strategi amburadul yang menghinakan Sukuna. Setelah chapter 269 dirilis, ternyata kekalahan Sukuna yang sudah sangat hina yaitu menjadi Po menjadi semakin hina
setelah mengetahui strategi amburadul dari para penyihir. Yap, strategi yang dipakai adalah strategi menerka-nerka. Bahkan beberapa strategi adalah darurat alias baru dipikirkan setelah satu strategi gagal. Jadi ya, Sukuna kalah dengan strategi yang masih aut-autan. Bahkan ada perkataan yang sangat merendahkan Sukuna di sini, yaitu seandainya Miguel dan Larue datang lebih awal, maka Sukuna akan kalah lebih cepat. Yap, meskipun ini hanya what if, tapi ini sangat merendahkan Sukuna. Padahal kenyataannya Gojo kalah dari Sukuna. Hampir semua strategi yang digunakan untuk membunuh Sukuna tidak ada yang berhasil, dan Sukuna baru kalah setelah Yuji mencapai awakening yang luar biasa kuat. Bahkan bisa dikatakan setara dengan Sukuna, dimana kondisi Sukuna sendiri sudah sangat-sangat berdamage. Jadi bisa dibilang statement merendahkan Sukuna dari para penyihir yang merasakan kemenangan adalah ngawur. Keenam, Gojo juga direndahkan oleh para penyihir Jujutsu. Yap, bukan hanya Sukuna, Gojo juga tidak kalah direndahkan di chapter ini. Pertama, dia dituduh Kusekabe sebagai penyebab kekacauan di dunia Jujutsu karena menolak eksekusi mati Yuji Itadori. Kemudian para penyihir saling memberi klaim peran mereka satu sama lain tanpa menyinggung sedikit pun tentang peran Gojo. Padahal Gojo lah yang menerf Sukuna hingga kekuatannya tersisa hampir 50%, membuat Sukuna kehilangan Ten Shadow, tidak bisa membuka domain untuk sementara waktu, dan memberikan damage luar biasa pada tubuh Sukuna Megumi, sehingga Sukuna terpaksa harus membuka kartu as, yaitu wujud 4 lengan saat melawan Kashimo. Jadi ya, peran Gojo dalam mengalahkan Sukuna sangat besar, meski tidak disebutkan sedikit pun oleh para penyihir di chapter ini. Murasaki. Ketujuh, potensi Jujutsu Kaisen part 2. Yap, secara mengejutkan chapter 269 bukan hanya berisi kesimpulan, tapi juga world building dari kelompok New Zero Style. Yap, sudah Abdikos jelaskan di video sebelumnya kalau teori Abdikos untuk New Zero Style adalah hal ini berhubungan dengan Tengen. Cooling game kemungkinan masih belum berhenti meskipun tidak ditunjukkan, dan karena dojo New Zero Style sudah dibersihkan dan simple domain kini tersedia di publik alias bisa dipelajari oleh siapapun, kemungkinan besar keputusan yang diambil alih oleh penyihir adalah menghapus barrier Tengen alias memaksakan cooling game berhenti. Jadi merger tidak akan terjadi dan energi kutukan akan menyebar ke seluruh dunia alias tidak dimonopoli oleh Jepang. Ya, potensi Jujutsu Kaisen part 2 adalah seluruh dunia, dimana setelah time skip beberapa tahun kita akan melihat bagaimana penyihir New Generation men-share pengalaman Jujutsu mereka ke seluruh dunia. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.